Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Tembok Besar Cina merupakan sebuah karya monumental yang melintasi beragam zaman dan peradaban. Berdiri kokoh bagaikan naga raksasa yang selama berabad-abad telah menjadi saksi bisu dari sejarah yang penuh intrik, penaklukan serta ambisi manusia yang tidak kenal batas. Tembok ini telah menjadi saksi atas pengorbanan jutaan jiwa, yang terdiri dari para petani, para budak, narapidana, serta rakyat jelata, yang mengerahkan setiap tetes keringat dan darah mereka untuk menciptakan benteng pertahanan, sebuah warisan yang akan dikenang selama-lamanya sebagai simbol ketahanan serta kegigihan. Dengan ketinggian dan ketebalan yang bervariasi serta panjang mencapai 21.196 km yang menghubungkan Laut Bohai di sisi timur hingga Gurun Gobi di sebelah barat, tembok ini dinobatkan sebagai sebuah keajaiban yang terpahat dalam daftar 7 keajaiban dunia. Pada masa lalu, di sebuah negeri yang saat ini kita kenal sebagai Cina, terjadi sebuah revolusi dalam seni arsitektur pertahanan. Pada periode musim semi dan musim gugur, antara abad ke-8 hingga abad ke-5 sebelum Masehi, bangsa-bangsa yang tangguh seperti bangsa Qin, Wei, Zhao, Qi, Han, Yan, serta Zhongshan, berdiri teguh dengan kekuatan serta kearifan mereka sendiri. Masing-masing dari mereka, membangun benteng-benteng yang panjang serta kokoh, bukan hanya sebagai simbol kekuasaan, tetapi juga sebagai pelindung dari serangan musuh yang datang tiada henti. Dinding-dinding ini, yang dibangun untuk menahan serangan senjata-senjata kecil seperti pedang serta tombak, terbuat dari batu atau tanah yang diinjak-injak, juga kerikil-kerikil yang dipadatkan di antara bingkai papan. Pada tahun 221 sebelum Masehi, Raja Zheng dari dinasti Qin Shi Huang, mengangkat pedangnya dan menaklukkan lawan-lawannya satu persatu. Dengan keberanian yang menggetarkan, dia berhasil menyatukan tanah yang luas, dan kemudian menobatkan dirinya sebagai kaisar pertama dinasti Qin. Kendati demikian, di balik kejayaan dan kekuasaannya, tersembunyi ambisi yang lebih besar. Raja Zheng ingin membangun sebuah kekaisaran terpusat, dengan menghapus jejak-jejak masa lalu yang membagi-bagi tanah ini. Karena itu, dia memerintahkan penghancuran bagian-bagian tembok yang memisahkan kekaisarannya dari bangsa-bangsa sebelumnya. Akibatnya, benteng-benteng yang pernah menjadi penjaga perbatasan ini akhirnya mulai runtuh. Namun demikian, terdapat satu perlawanan yang tidak bisa diabaikan. Orang-orang Shinu, suku-suku yang menggembara di utara, menantang kekuasaan Raja Zheng. Mereka seperti badai yang tidak kenal lelah, siap menggulingkan apa saja yang berdiri di depannya. Maka, Raja Zheng yang mengetahui bahwa dirinya harus memposisikan kekaisarannya melawan ancaman-ancaman ini, memerintahkan pembangunan tembok baru. Sebuah tembok raksasa yang menghubungkan benteng-benteng yang tersisa di sepanjang perbatasan utara kekaisaran. Terdapat jutaan pekerja yang terdiri dari petani, rakyat jelata, budak, hingga narapidana yang mengorbankan segalanya untuk menciptakan tembok besar. Namun, karena sulitnya mengangkut sejumlah besar bahan yang dibutuhkan untuk konstruksi, maka bahan-bahan yang digunakan selalu diusahakan menggunakan sumber daya lokal. Artinya, batu-batu dari pegunungan digunakan di atas pegunungan, sementara tanah dan kerikil digunakan untuk konstruksi di dataran. Para pekerja itu bekerja dengan semangat dan kisah yang luar biasa. Hanya saja kisah-kisah mereka yang membangun tembok Qin ini terkubur dalam debu waktu, dengan perkirakan bahwa ratusan ribu pekerja telah mengorbankan nyawa mereka dan menemui ajal dengan mulia. Pada periode kekaisaran selanjutnya, dinasti Han mengambil alih tugas berat ini.
Dia memperbaiki dan memperluas tembok besar ini, untuk melindungi peradaban dari serangan bangsa-bangsa nomaden di utara. Kemudian, pada masa dinasti Sui antara tahun 581 hingga 618 Masehi, upaya besar dilakukan untuk memperkuat tembok agung ini, yang menandai era baru dalam sejarah pertahanan Cina. Pada masa ketika dinasti Tang berkuasa dari tahun 618 hingga 907 Masehi, tembok besar yang megah berdiri dalam diam, tanpa sentuhan pembangunan atau perbaikan yang signifikan. Namun, seiring berlalunya waktu, angin perubahan mulai berhembus, membawa era baru di bawah naungan dinasti Ming pada abad ke-14. Dengan serangan Mongol yang seolah tidak mengenal kata usai, dinasti Ming mengalirkan sumber daya yang sangat besar, untuk membangkitkan kembali kejayaan tembok yang telah lama terlupakan. Konstruksi yang dibangun oleh dinasti Ming adalah benteng yang tidak bisa ditembus, lebih kuat dan lebih rumit dengan penggunaan batu bata serta batu yang sangat kokoh. Mereka membangun hingga 25.000 menara pengawas yang menjulang tinggi di atas dinding, berdiri sebagai saksi bisu atas kegigihan dinasti Ming. Dan di tengah-tengah abad keemasannya, selama sekitar tahun 1440 hingga sekitar tahun 1460, dinasti Ming membangun apa yang disebut sebagai Tembok Liaodong, sebuah benteng yang menutup jantung pertanian provinsi Liaodong. Tembok ini tidak hanya berperan sebagai dinding biasa tetapi juga sebagai pelindung bagi tanah yang sangat subur, melindungi mereka dari bayang-bayang serangan bangsa Mongol dari arah barat laut. Antara tahun 1567 hingga 1570, Jenderal Qi Jiguang dengan tangan yang terampil dan pikiran yang tajam memperkuat dinding ini, membangun sebanyak 1.200 menara pengawas dari Shanhaiguan hingga Changping. Menara-menara ini bukan sekedar struktur batu, tetapi ibarat mata yang terjaga yang memperingatkan penduduk tentang para perampok Mongol yang mendekat dengan niat jahat. Pada abad ke-13 dan ke-14, tidak satu pun dari orang Eropa yang berani melangkah ke tanah Cina atau Mongolia, sebab mereka terkurung dalam batas-batas benua mereka sendiri. Kendati demikian, seorang pengembara Muslim dari Afrika Utara yang terkenal dengan nama Ibnu Battuta telah menginjakkan kakinya di tanah Cina pada tahun 1346. Ibnu Battuta telah mendengar tentang tembok besar Cina bahkan sebelum dia tiba di sana. Sedangkan orang Eropa sendiri baru mencapai Cina dengan kapal pada awal abad ke-16 dan kemudian catatan tentang tembok besar Cina mulai beredar di Eropa, meskipun tidak ada orang Eropa yang melihatnya selama 1 abad kemudian. Di saat Cina terpaksa membuka pintu gerbangnya kepada dunia luar setelah kekalahannya dalam Perang Candu pertama dan kedua, tembok besar berdiri sebagai saksi atas perubahan zaman. Tembok yang selama berabad-abad menjadi simbol kekuatan dan isolasi ini, tiba-tiba berubah menjadi magnet yang menarik bagi para pedagang asing dan pengunjung dari seluruh penjuru dunia. Wisatawan dari akhir abad ke-19, membawa pulang cerita-cerita yang akan memperkaya mitologi tembok besar. Catatan perjalanan mereka yang penuh dengan kekaguman dan rasa ingin tahu, menyebar luas dan meningkatkan reputasi tembok ini menjadi lebih dari sekadar pembatas, tetapi juga menjadi jembatan antara masa lalu dengan masa depan. Pada tahun 2009, Badan Survei dan Pemetaan serta Badan Administrasi Warisan Budaya Republik Rakyat Cina, memulai sebuah odyssey ilmiah di mana mereka bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik tembok besar Cina. Mereka menghitung ulang panjang tembok legendaris ini dan menemukan bahwa total luasnya mencapai sekitar 21.196 km, termasuk bagian yang tumpang tindih serta dibangun kembali. Namun sejatinya, hanya sekitar 8.850 km dari tembok ini, yang masih berdiri dengan gagah.
Penelitian ini juga mengungkapkan tentang keberadaan bagian-bagian tembok lain, yang panjangnya mencapai 359 km, parit sepanjang 2.232 km, serta pembatas alami seperti perbukitan serta sungai. Dari catatan-catatan sejarah yang tersebar, rentang rata-rata tembok besar Cina adalah 5.000 km. Namun, sebuah laporan pada tahun 2012 oleh Administrasi Warisan Budaya Nasional menyatakan, bahwa 22% dari tembok besar Ming telah menghilang, sementara 1.961 km dari dinding yang megah ini, telah lenyap ditelan masa. Setelah tembok panjang dibangun oleh dinasti Ming, barulah muncul istilah Changcheng yang secara harfiah berarti tembok besar atau panjang. Sebuah nama yang sebelumnya tidak dikenal dalam leksikon sejarah. Istilah tembok besar Cina dalam bahasa Mandarin adalah Wanli Changcheng, yang bermakna tembok yang panjangnya 10.000 li. Kemudian, laporan konservasi pada awal tahun 2004 menggambarkan, mengenai sebuah realitas yang menyentuh, bahwa rentang tembok yang legendaris ini menjadi semakin pendek, di mana hanya sepertiga dari panjang 6.350 km dari struktur megah ini, yang masih berdiri dengan kehormatan masa lalunya. Warga yang tinggal di sekitar situs-situs kuno ini tidak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari warisan yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka hidup berdekatan dengan benteng arsitektur Ming yang kokoh, namun kenyataannya, tembok besar Cina adalah mozaik dengan kondisi yang tidak seragam. Akibatnya, penduduk setempat, dalam upaya untuk membangun kehidupan mereka, sering menggunakan batu bata dari tembok besar ini, untuk membangun rumah serta kandang hewan ternak. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.